Al-Muttaqin, Al-Muttaqin, Al-Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, amin, Allahumma amin. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmat hidayah dan nikmat taufik, karena dengan kedua nikmat inilah kita semua akan dapat istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga nikmat ini senantiasa menyertai kita sampai nanti di akhir usia. Karena apabila nikmat ini senantiasa bersama kita, insya Allah kita akan istiqomah, dan dengan istiqomah juga kita akan dipermudah untuk mendapatkan husnul khatimah. Kemudian solawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga kita semua dapat senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan dan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun persoalan-persoalan dunia, sesungguhnya kita lebih tahu mana yang paling baik untuk kita, dan untuk hal ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham, kalian lebih mengerti tentang urusan-urusan dunia kalian. Akan tetapi bicara soal urusan-urusan ibadah kepada Allah, sesungguhnya yang lebih tahu adalah Nabi kita. Maka dalam hal ini kita mesti mencontoh beliau, menjadikan beliau sebagai panutan. Hadirin jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Kajian tafsir sampai pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan surat An-Nazi'at sampai di ayat ke-39. Maka dengan demikian pada pertemuan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan membicarakan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
Terjemahan untuk ayat ini, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan ia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Hadirin jamaah sekalian, ayat yang mulia ini sesungguhnya sedang membicarakan tentang lawan dari ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya, di ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebanyakan manusia selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melampaui batas. Nah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka senantiasa melampaui batas. Nah, ini berlawanan dengan bagian awal ayat yang tadi kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih. Jadi lawan dari orang-orang yang bermaksiat dan suka melampaui batas adalah orang-orang yang takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ditanya, kira-kira bagaimana caranya supaya kita jauh dari maksiat, supaya kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, maka jawabannya kita harus memperkuat rasa takut kepada Allah. Kita harus betul-betul takut atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti takut terhadap ancaman-ancaman yang Allah sampaikan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan melampaui batas. Jadi tokoh melampaui batas akan dapat dihilangkan dengan mengukuhkan atau menguatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, di ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atharal hayat ad-dunya. Orang-orang yang suka melampaui batas itu terjadi sebabnya karena mereka lebih mementingkan urusan-urusan dunia. Nah, mementingkan urusan-urusan dunia, lawannya apa? Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, di ayat ke-40 dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa. Ia selalu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga Allah memberkahi kita semua. Kalau seandainya keadaan diri kita telah dikuasai syahwat keduniaan, maka hal ini akan dapat dihilangkan dengan cara menahan syahwat tersebut. Nah, kalau kita bisa menahan syahwat, insya Allah keinginan terhadap dunia ini pun nantinya akan berkurang. Hanya saja persoalan yang mesti kita upayakan dalam rangka menahan syahwat, seperti disampaikan oleh penulis buku Tazkiyatun Nufus, Dr. Ahmad Farid, ya banyak hal yang mesti dilakukan. Ya, salah satunya kita mesti banyak melakukan ibadah puasa.
Karena dengan puasa keadaan syahwat seseorang insya Allah akan berkurang. Karena dengan puasa keadaan saluran darah seseorang akan mengecil. Maka dengan itu, ya insya Allah, inilah termasuk cara yang paling jitu ya Pak ya. Inilah termasuk cara yang paling efektif untuk mengurangi syahwat. Perbanyaklah menjalankan ibadah puasa. Nah kalau ini betul-betul dapat kita upayakan, ya insya Allah, syahwat keinginan yang membabi buta terhadap keduniaan ini pun akan berkurang. Kalau syahwat kita terhadap keduniaan ini telah berkurang, insya Allah keadaan togok juga akan dapat dihilangkan. Nah jemaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam ayat ini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan adapun orang-orang yang takut. Nah di sini takut dibahasakan oleh Allah dengan khafa. Dan perlu kita ketahui, khafa sinonimnya adalah al-khasyah atau khosyah. Nah ulama-ulama kita mengatakan, bagaimana supaya rasa takut atau khosyah itu betul-betul tumbuh di dalam hati kita. Karena tadi kita sampaikan, hanya dengan khosyah dan rasa takut inilah seseorang akan dapat jauh dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Nah sekarang persoalannya, apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita sebagai upaya agar khosyah dan rasa takut itu betul-betul dapat tumbuh di hati kita. Nah, upaya yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan khosyah tersebut adalah memperdalam dan memperbanyak ilmu agama. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dapat takut kepadanya hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Jadi jelas di dalam ayat ini, rasa takut hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, coba perhatikan di surat Al-Bayyinah, hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian awal ayat atau di bagian awal surat Al-Bayyinah, Allah berbicara tentang dua sumber ilmu dalam agama kita. Yang pertama, Allah menyebutkan Al-Bayyinah. Kita ketahui bahwa ulama-ulama tafsir mengatakan Al-Bayyinah tersebut adalah Al-Quran. Kemudian di ayat berikutnya Allah berbicara tentang Rasul, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Nah, Rasul minallah di dalam ayat ini disepakati oleh ulama-ulama tafsir juga, maksudnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa dua hal inilah sumber ilmu dalam agama kita. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan. Nah, setelah Allah mengawali surat Al-Bayyinah dengan penjelasan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ilmu dalam agama kita, coba Bapak lihat di bagian akhir dari surat Al-Bayyinah. Apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya surga itu hanya akan didapatkan orang-orang khasyiya rabbah,
yang betul-betul takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang ingin kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khasyah, orang-orang yang takut, setelah menyebutkan dua sumber ilmu dalam agama kita. Jadi kembali seperti yang kita sampaikan tadi jemaah sekalian, bahwa rasa takut terhadap Allah, rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah, ini baru akan dapat kita rasakan dengan baik apabila kita betul-betul memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, maka dengan demikian sampai di sini dapat kita fahami ya Pak ya, bahwa untuk menghilangkan togo, perbaikilah rasa takut kepada Allah dengan cara banyak-banyak menimba ilmu, banyak-banyak mendatangi majelis-majelis ilmu. Kemudian untuk mengurangi syahwat keduniaan, ya kurangilah syahwat itu. Salah satu caranya seperti kita sampaikan tadi dengan memperbanyak ibadah puasa. Ibadah-ibadah puasa sunnah, Senin Kemis, atau sunnah Nabi Daud. Insya Allah ini sangat berpengaruh terhadap syahwat kita. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menyampaikan maqama rabbihi. Nah, maqama di dalam ilmu bahasa Arab atau di dalam ilmu sharaf, pola katanya adalah ismul makan, keterangan tempat. Ya Pak ya. Jadi yang mesti kita takuti di sini maksudnya sebetulnya tempat berdiri kelak di yaumil akhir, yaitu mahsyar. Ya Pak ya. Jadi ini yang mesti kita takuti dalam ayat ini. Dan kita ketahui bahwa penguasa mahsyar, penguasa yaumul akhir, ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut ditujukan kepada Allah, akan tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah yaumul akhir, yaitu mahsyar. Nah jemaah sekalian, kenapa kita mesti takut terhadap yaumul mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan? Sesuai dengan ayat ini Pak ya, sesuai dengan ayat ini menggambarkan bahwa keadaan manusia di mahsyar nanti berdiri. Maqama, mahsyar itu tempat berdiri seluruh manusia. Jadi apabila kiamat nanti sudah terjadi, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur masing-masing tanpa terkecuali. Dan bahkan binatang-binatang pun akan ikut dibangkitkan. Nah semuanya dikumpulkan di mahsyar. Nah ini yang mesti kita takuti jamaah sekalian. Di mahsyar tersebut posisi kita dalam keadaan berdiri. Dan sudah sering kita sampaikan di sini bahwa di tempat tersebut seluruh manusia berkumpul. Maka dengan demikian kata ulama-ulama kita, mahsyar tersebut adalah tempat yang sangat sesak, tempat yang sangat penuh dengan manusia, sehingga tidak ada cerita duduk-duduk, tidak ada cerita untuk selonjoran, nggak ada Pak. Jadi posisi kita dalam keadaan berdiri. Nah jemaah sekalian, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waktu umat manusia dalam keadaan berdiri di tempat yang sesak tersebut, kira-kira berapa Pak? 50.000 tahun. Jadi bisa dibayangkan jemaah sekalian bagaimana keadaan manusia pada saat itu. Artinya manusia dengan keadaan seperti itu berada dalam keadaan yang sulit, berada dalam keadaan yang menyakitkan.
Bahkan kalau kita lihat penjelasan dari Nabi kita, beliau mengatakan dengan keadaan yang sesak, posisi berdiri, kemudian waktunya sampai 50.000 tahun, tidak sedikit manusia yang tenggelam sama keringat sendiri, Pak. Ya, tidak sedikit di antara manusia yang tenggelam sampai pundak, sampai pinggang, sampai lutut, sampai mata kaki. Jadi keadaan inilah yang mesti kita takuti. Kemudian selanjutnya, di posisi tersebut, kita semua, seluruh umat manusia, sedang menunggu perhitungan amal. Seperti dijelaskan oleh Nabi kita SAW, apabila tiba saatnya perhitungan amal hendak digelar, maka umat manusia udah nggak kuat dengan keadaan mahsyar tersebut. Lalu mereka mendatangi para nabi-nabi. Pada akhirnya mereka datang kepada Nabi kita SAW. Saat itulah perhitungan amal baru dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini kita lihat Allah menyebutkan wanahan nafs. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu. Nah, yang ingin kita sampaikan, an-nafs yang dimaksud di dalam ayat ini adalah an-nafsul ammarah. Iya Pak ya? Jadi nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu yang selalu mengajak untuk mendurhakai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dalam ilmu tazkiyatun nufus, seperti kita ketahui, nafsu dibagi oleh Al-Quran menjadi 3 macam. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua, nafsu al-lawwamah. Kemudian yang ketiga ya nafsu al-ammarah. Nah jemaah sekalian, nafsu yang dibicarakan oleh Allah di dalam ayat ini adalah nafsu al-ammarah. Penjelasan tentang nafsu al-ammarah ini disampaikan oleh Yusuf alaihissalam saat ia bebas dari godaan zina dari seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki kedudukan. Setelah ia bebas, apa yang ia sampaikan? Wa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memang selalu mengajak kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, nafsu semacam ini mesti kita hindari. Dan kita tidak boleh membiarkan hawa nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Karena jemaah sekalian yang saya muliakan, Nabi Yusuf sendiri betul-betul berlepas diri dari nafsu semacam ini. Nah jemaah sekalian, bagaimana mestinya nafsu kita? Ya kalau bisa nafsu itu betul-betul dikondisikan dalam keadaan mutmainnah. Seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafsu yang mutmainnah itu adalah nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk mengetahui keadaan nafsu itu mutmainnah atau belum? Nah ini dapat kita lihat jamaah sekalian, apakah kita istiqomah atau konstan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kalau seandainya kanan kiri udah tidak dapat mempengaruhi keadaan kita dalam ibadah, hawa nafsu keduniaan ini nggak mempengaruhi kita lagi gitu Pak. Godaan-godaan syaitan dan sebagainya tidak lagi dapat mempengaruhi kita. Artinya kita berjalan betul-betul stabil di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah pertanda orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan,
Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hawa. Sebetulnya hawa adalah sesuatu yang diinginkan. Jadi hawa itu sebetulnya polos gitu Pak ya, nggak ada warnanya. Cuman saat keinginan itu dikendalikan nafsul ammarah, maka keinginan itu menjadi buruk. Ya contoh misalkan dunia ini adalah keinginan kita semua. Ya Pak ya, dunia ini adalah keinginan kita semua. Saat keinginan kita terhadap dunia ini dikendalikan oleh nafsul ammarah, maka dunia ini menjadi sesuatu yang buruk. Dunia ini keinginan kita semua Pak. Kalau seandainya keinginan kita terhadap dunia ini dikendalikan oleh nafsul mutmainnah, insya Allah dunia ini menjadi baik. Makanya jemaah sekalian yang saya muliakan, antara dunia dengan akhirat sebetulnya nggak bisa dipisah. Ya, dunia dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah sebagai jembatan menuju akhirat. Bapak lihat syariat-syariat yang ada di dalam agama kita, mayoritasnya butuh harta. Katakan misalkan Bapak hendak berinfak, kira-kira bisa nggak kalau nggak ada harta? Nggak mungkin. Bapak hendak menunaikan ibadah haji, nggak mungkin. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan dunia ini menjadi fitnah atau tidak tergantung bagaimana jiwa kita mengelola dunia ini. Kalau keadaan dunia dan keinginan kita terhadap dunia tersebut dikelola oleh syahwat atau nafsul ammarah, nah ini, dunia ini akan menjadi fitnah. Tapi kalau dunia ini dikelola oleh seseorang yang memiliki jiwa mutmainnah, justru dunia ini adalah jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, jangan lupa atas bagianmu dari dunia ini. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, Ahlus Sunnah tidak menganjurkan Pak, tidak menganjurkan umatnya untuk meninggalkan dunia. Tapi Ahlus Sunnah dianjurkan untuk menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Bahkan mulai dari persoalan-persoalan yang kecil jamaah sekalian, dari urusan-urusan dunia akan dapat menjadi sumber kebaikan jika kita kendalikan dengan nafsul mutmainnah. Makan misalkan Pak, makan akan menjadi sebuah ibadah, akan menjadi sebuah lahan pahala gitu Pak, kalau kita kendalikan dengan jiwa mutmainnah. Kemudian harta benda gitu Pak, sama. Hal ini enggak akan menjadi sesuatu yang merusak seseorang sepanjang jiwa pemiliknya betul-betul mutmainnah. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, dari ayat yang mulia ini yang mesti kita ambil ya Pak ya, sebagai pemahaman, yang pertama, perbaikilah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak menghadiri majelis ilmu. Dengan majelis ilmu insya Allah hati kita akan lembut. Dengan majelis ilmu insya Allah hati kita akan tenteram. Kemudian ilmu wahyu kalamullah masuk ke hati yang betul-betul lembut dan tenang. Pada akhirnya hati itu akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan kedua yang mesti kita ambil sebagai pelajaran dari ayat yang mulia ini, kendalikan hawa nafsu, ya. Jangan biarkan hawa nafsu itu membabi buta. Karena orang-orang yang membiarkan nafsunya membabi buta, pada akhirnya ia akan celaka. Bahkan kalau kita lihat di ayat ini, Allah mengatakan bahwa tempat kembali orang-orang seperti itu adalah neraka. Pastinya kita semua menghendaki tempat kembali berupa surga yang penuh dengan nikmat. Ternyata upayanya kendalikan hawa nafsu. Jamaah sekalian, jika hawa nafsu bisa dikendalikan, segala sesuatunya akan menjadi kebaikan. Tapi kalau hawa nafsu nggak bisa dikendalikan, sesuatu yang baik bisa berubah menjadi sesuatu yang buruk. Sesuatu yang mestinya sumber pahala bisa berubah menjadi sumber maksiat dan kejahatan. Kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innal jannata hiyal ma'wa.
Jadi kalau seseorang udah takut hanya kepada Allah, kemudian syahwat bisa dikendalikan, Allah menjanjikan apa terhadap orang-orang seperti ini? Allah mengatakan, sesungguhnya surgalah tempat kembali mereka. Jamaah sekalian, bapak-bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Bicara soal surga, sebetulnya inilah tujuan semua manusia. Bapak kalau misalkan bertanya terhadap orang-orang Nasrani, kamu mau masuk surga tidak? Pasti dijawab, mau masuk surga. Bapak bertanya kepada agama-agama yang lain, Yahudi dan sebagainya. Apabila ditanya apakah mereka menghendaki surga, ya mereka menghendaki surga. Bahkan kalau misalkan anak kecil ditanya, apakah engkau mau masuk surga? Pasti dijawab hendak masuk surga. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi semua manusia menghendaki apa? Menghendaki tempat kembali berupa surga. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena secara alamiah kita udah merasakan dan tahu kalau surga itu adalah nikmat. Ya Pak ya? Jadi bawaan alamiah kita aja menghendaki surga karena surga itu adalah nikmat. Lalu bagaimana kalau misalkan kita lihat penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kita di dalam hadis-hadisnya terkait kenikmatan surga itu seperti apa? Bagaimana kalau misalkan kita memiliki ilmu tentang keindahan surga? Bagaimana disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran? Tentunya keinginan yang tadinya alami akan betul-betul lebih besar lagi karena kita sudah mendapatkan ilmu tentang informasi surga baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi persoalan merindukan surga ini merupakan sesuatu yang mutlak bagi seseorang yang beriman. Kenapa? Karena keadaan orang-orang yang beriman mesti balance, mesti seimbang. Tadi di ayat sebelumnya, di ayat 40 ya Pak ya, Allah berbicara tentang rasa takut. Nah, orang-orang beriman, ya kondisi mentalnya tidak hanya sebatas takut aja. Mereka harus berharap, mereka harus roja. Jadi ayat yang ke-41 ini pada kesimpulannya jamaah sekalian, Allah berbicara tentang roja. Dan perlu kita ketahui, roja harapan orang-orang yang beriman yang paling tinggi adalah surga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Siapa yarju, roja, berharap hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul membuahkan nikmat di mana, Pak? Ya? Di surga. Adapun pertemuan kita dengan Allah saat di meja hisab, di sini takut, Pak. Jadi pertemuan dengan Allah ada kalanya khauf, pertemuan dengan Allah ada kalanya roja. Nah, pertemuan dengan Allah yang betul-betul membuahkan nikmat adanya di surga. Bahkan ulama-ulama kita seperti Imam As-Sa'di mengatakan, tingkatan-tingkatan surga itu, Pak, berapa tingkat, Pak? Surga berapa tingkat? 8. Jadi tingkatan-tingkatan surga itu berdasarkan intensitas pertemuan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan surganya paling rendah kata Imam As-Sa'di, mereka bertemu dengan Allah hanya 1 hari aja. Kemudian naik mereka 2 hari sampai selanjutnya jamaah sekalian. Surga yang paling tinggi saban waktu mereka bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala. Jadi keinginan tertinggi seseorang yang beriman, harapan termulia orang-orang yang beriman adalah surga. Akan tetapi jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini kita lihat ya Pak ya, syarat untuk mendapatkan surga itu ya miliki rasa takut kepada Allah. Jaga syahwat, jangan sampai ia membabi buta. Tapi kalau kita konversikan dengan ayat yang tadi saya bacakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah.
Siapa yang berkehendak, berkeinginan, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di surga, falyamal amalan salihah, hendaklah ia beramal dengan amal salih. Jamaah sekalian, amal salih itu syaratnya ada 2. Ini sebetulnya udah berkali-kali ya, kita semua udah paham ini. Yang pertama mesti dengan ikhlas. Yang kedua mesti dengan ittiba. Nah, keikhlasan ini nih jamaah sekalian, keikhlasan ini pondasinya ada 3. Yang pertama khauf, seseorang yang tidak takut kepada Allah nggak mungkin ikhlas, Pak. Ya. Jadi ikhlas itu pondasinya ada 3. Yang pertama khauf, kemudian yang kedua roja, berharap hanya kepada Allah, kemudian selanjutnya mahabbatullah, mencintai Allah semata. Jadi kalau 3 pondasi ini udah betul-betul kuat di dalam hati kita, tentunya mesti dengan apa, Pak? Mesti dengan mempelajari ilmu, mesti betul-betul menguasai ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Baru ketiga hal ini dapat tumbuh kuat di hati kita. Ya, jadi harus dengan belajar. Nah, jemaah sekalian, kalau 3-tiganya udah kuat di hati kita, orang-orang inilah nantinya yang akan ikhlas dalam beribadah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kedua ya, mesti berittiba kepada Rasul. Tadi udah kita sampaikan, Pak, urusan ibadah kita tuh nggak tahu apa-apa. Ya, bahkan Nabi pun nggak tahu apa-apa. Nabi diutus, lalu Allah membekali Nabi dengan ayat-ayat sehingga Nabi tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah mesti sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Jadi jangan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diminta oleh manusia. Allah lebih tahu bagaimana yang ia kehendaki. Makanya harus sama dengan keinginan Allah. Begitulah kita beribadah kepada Allah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan ittiba kepada Nabi betul-betul kita lakukan dalam setiap ibadah kita, ya jaminannya surga. Sama dengan ayat ini, Pak. Ya, sama dengan ayat ini. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, orang yang khaufnya bagus, kemudian rojaknya bagus, tempat kembalinya jannah, surga. Tadi kita katakan khauf dan roja berikut mahabbah, ini pondasi keikhlasan. Nah, bicara soal ittiba kepada Nabi, kalau ini betul-betul kita upayakan di setiap ibadah yang kita lakukan, insya Allah tempat kembali kita adalah surga. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, Pak, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulu al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Jadi Bapak umat Muhammad pasti masuk surga. Ya, Pak ya? Cuman sedikit ke ujung ada gambaran yang disampaikan oleh Nabi, ini menyeramkan. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Nah ini nih, sekarang Bapak termasuk orang yang menginginkan surga atau orang yang enggan? Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Pak ya. Kata sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah. Kira-kira orang-orang yang enggan itu seperti apa? Nabi menegaskan man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh taat terhadap sunnahku, merekalah orang-orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan untuk mengikuti sunnahku, mereka itulah orang-orang yang akan masuk. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di sini Bapak coba perhatikan ya, hadis ini luar biasa. Bagaimana kecintaan Nabi terhadap kita? Beliau ditanya tentang apa, Pak? Tentang orang-orang yang enggan. Siapa orang-orang yang enggan ya Rasulullah? Saat menjawab, apa yang pertama kali disampaikan oleh Nabi? Orang yang enggankah atau orang yang patuh terhadap sunnahnya? Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi orang yang patuh terhadap sunnahnya. Baru kemudian setelah itu Nabi menyampaikan orang-orang yang enggan. Padahal yang ditanya siapa yang enggan? Jamaah sekalian, Nabi kita menghendaki 100%, bahkan kalau lebih ya, kalau ada persenan yang lebih, Nabi kita tuh menghendaki kita semua masuk surga. Maka Nabi mengatakan, ya bicara soal amal, kembalilah kepadaku. Bicara soal dunia, ya kalian lebih paham tentang urusan-urusan dunia kalian. Adzan ya Pak? Adzan dulu, ya. Oh belum. Alarm apa tadi?
Alarm wudhu kali ya. Alarm wudhu. Bagus ininya tuh. Baik. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, sekali lagi ya, kesimpulan yang mesti kita ambil dari ayat ke-41 dari surat An-Nazi'at, Bapak harus berharap kepada Allah. Bapak harus roja kepada Allah. Dan harapan yang paling tinggi bagi orang yang beriman adalah surga. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, di ayat ke-42 Allah kembali berbicara tentang kiamat secara keseluruhan. Ya Pak ya? Allah berbicara kembali tentang kiamat secara keseluruhan. Sementara di ayat sebelumnya tadi Allah bicara bagian tertentu dari hari kiamat, yaitu mahsyar dan perhitungan amal. Nah, ini di ayat ke-42 ini secara keseluruhan Allah kembali berbicara tentang apa? Yaumul qiyamah. Baru aja nih Pak ya? Ya, silakan azan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian, jadi orang-orang yang takut kepada Allah, sesungguhnya balasan atau tempat kembali yang akan Allah sediakan bagi mereka adalah surga.
Nah ini selain di dalam ayat ini tadi kita sampaikan, Allah berfirman di surat Al-Bayyinah, dzalika liman khosya rabbah. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, di ayat ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Nah, jemaah sekalian, tadi kita sampaikan bahwa di dalam ayat ini secara keseluruhan ya Allah berbicara tentang yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah di sini kata Allah Subhanahu wa taala selalu ditanyakan oleh orang kafir kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali ketemu sama Nabi, ya, yaumul qiyamah. Jadi ditanya mulu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini istimrariyah. Pertanyaan yang berulang-ulang ini dapat dilihat dari kalimat yas'alunaka. Yas'alu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mengandung keadaan kontinu ya Pak ya. Maka ulama-ulama kita mengatakan bahwa orang-orang kafir itu ya selalu bertanya kepada Nabi kita, yaumul qiyamah, bagaimana yaumul qiyamah? Nah, jemaah sekalian, sebetulnya mereka sering bertanya kepada Nabi bukan karena ingin tahu hakikat dari yaumul qiyamah. Ya Pak ya. Jadi mereka sering bertanya kepada Nabi di sini istihza, mengandung hinaan. Ya Pak ya, mengandung celaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti diketahui surat-surat yang ada di juz 30 ya Pak ya, ini bicara soal keimanan-keimanan. Secara umum surat-surat Makkiyah ya bicara soal keimanan-keimanan. Nah, Nabi kita bicara soal keimanan kepada Allah. Nah, itu yang disampaikan di surat-surat Makkiyah gitu ya. Nabi kita bicara soal keimanan kepada hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ini aja yang digencarkan oleh Nabi dalam dakwahnya. Nah, orang-orang kafir ya merasa gerah gitu Pak ya atas ucapan yang berulang-ulang yang disampaikan oleh Nabi. Ya, mereka juga menanya Nabi setiap kali ketemu kiamat gimana. Jadi tujuannya untuk menghinakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mencari fakta kebenaran. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, apa yang selalu ditanyakan sama orang-orang kafir tersebut? Anis sa'ah, tentang hari kiamat. Nah, sa'ah artinya waktu Pak ya. Cuman kalau udah ada alif lam di depan as-sa'ah, alif lam ini mengandung ma'rifah, kekhususan. Jadi kalau udah ada alif lam, maksud sa'ah di situ bukan waktu lagi, tapi hari kiamat. Nah, jemaah sekalian, Bapak-bapak, semoga Allah memberkahi kita semua. Kemudian selanjutnya ayyana. Ayyana kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa Arab sehari-hari, kalimat yang sama dengan ini mata. Misalkan kalau kita ditanya kapan pergi umroh, misalkan mata tadhhab ilal umroh. Nah, sekarang apa perbedaan antara mata dengan ayyana? Nah, ini dalam ilmu bahasa, kalau mata itu kandungannya ya keadaan aktivitas biasa aja Pak. Ya pergi umroh, pergi kerja, pergi kemana, pokoknya kapan. Kalau menggunakan kata-kata mata itu sesuatu yang biasa aja. Nah, kalau ayyana ini menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Ya Pak ya. Jadi ayyana artinya kapan. Kalimat ini digunakan untuk peristiwa yang sangat besar. Sama dengan khobar ya Pak ya. Khobar, apa artinya khobar? Berita. Nah, kalau beritanya biasa-biasa aja, itu bahasanya khobar. Tapi kalau misalkan beritanya sesuatu yang sangat besar, tidak lagi menggunakan khobar, tapi menggunakan apa?
Amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi naba sebetulnya artinya berita gitu Pak ya. Cuman naba dikhususkan untuk sesuatu yang sangat besar. Nah, coba perhatikan jamaah sekalian, keadaan yaumul qiyamah ama Allah sendiri dibahasakan dengan sesuatu yang sangat besar, yaitu ayana. Jadi Allah seperti kita ketahui zatnya memiliki segala kesempurnaan. Ya. Nah, zat yang begitu sempurna memandang yaumul qiyamah itu sesuatu yang sangat besar. Nah, bagaimana dengan kita gitu Pak ya? Apabila kita dibandingkan dengan Allah, kira-kira ada ininya nggak Pak? Nggak ada. Ya, bahkan di antara makhluk yang ada pun kita tuh termasuk makhluk yang kecil Pak. Coba Bapak bandingkan diri Bapak dengan gunung-gunung. Besaran siapa Pak? Besaran Bapak. Kata Bapak ya. Coba Bapak bandingkan diri Bapak dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan langit, dengan lautan. Nggak ada apa-apanya Pak. Ya, nggak ada apa-apanya. Nah ini nih, manusia dengan segala kekerdilan yang ada justru malah memandang yaumul qiyamah sesuatu yang kecil, sesuatu yang enteng, sesuatu yang remeh. Padahal Allah zat yang maha segalanya memandang yaumul qiyamah sesuatu yang sangat besar. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, perlu diketahui ya, kesuksesan seseorang untuk mempertuhan Allah saat ia bisa menyamakan persepsi dengan Allah. Bisa dipahami nggak Pak? Allah pandang sesuatu besar, Bapak juga mesti memandang sama. Bapak pandang itu sesuatu yang besar. Nah, itu tuh. Bapak insya Allah sukses tuh mempertuhan Allah kalau persepsi Bapak sama dengan Allah. Nah sesuatu yang besar dalam pandangan Allah, lalu Bapak pandang sesuatu yang kecil, udah nyasar itu Pak. Ya. Contoh lain misalkan Allah mencintai seseorang, Bapak juga harus cinta itu. Katakan Nabi, Allah begitu cinta sama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya Bapak sukses mempertuhan Allah, Bapak harus mencintai Nabi juga sama dengan Allah. Kalau seandainya Allah mencintai Nabi, Bapak membenci Nabi, ya udah nyasar itu Pak. Allah membenci seseorang misalkan, saya mah nggak mau, saya cinta sama dia, gitu ya. Bapak nyasar itu. Jadi perlu diketahui salah satu jalan kita menuju kesuksesan dalam mempertuhan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti menyamakan persepsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang disebut di dalam ilmu tauhid istilah apa Pak? Al-wala dan al-barra. Jadi kalau Allah berwala, Bapak berbarra, udah nyasar itu Pak. Dan sebaliknya gitu ya, nyasar itu. Baik. Nah jemaah sekalian, kemudian di bagian akhir ayat ini, mursaha, kapan kejadiannya? Kapan kejadian kiamat tersebut? Nah jemaah sekalian, di ayat sebelumnya jauh ya Pak ya, di atas, Allah mengatakan, wal jibala arsaha. Bukit-bukit itu penopang bumi. Cuman arsaha Pak, secara bahasa, bukan penopang. Jadi arsaha itu apa namanya, buat ngikat kapal laut itu apa namanya? Jangkar. Arsaha itu jangkar Pak kalau dari sisi bahasa. Iya Pak ya. Nah di sini waktu untuk kejadian kiamat Allah samakan dengan kapal yang nyender lalu diikat dengan jangkar. Nah jemaah sekalian, kita percepat ya Pak ya. Dari ayat yang mulia ini yang mesti kita pahami Pak ya. Yang pertama, Allah menyamakan waktu kejadian yaumul qiyamah dengan kapal besar yang sudah berlayar. Kira-kira kapan sampai di pantai Pak? Di pelabuhan? Kira-kira kapan Pak? Nggak ada waktu yang pasti. Iya kan? Hanya prediksi aja Pak. Nah itu yang pertama. Jadi waktu pasti kiamat itu nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi SAW di bagian akhir surat ini nanti dijelaskan oleh Allah nggak tahu kapan pastinya kiamat bakal terjadi. Nah, itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua, Allah menyamakan kejadian yaumul qiyamah itu dengan kapal yang berlayar. Kapal berlayar itu kalau kita lihat seperti diam Pak, tapi sesungguhnya dia berjalan, bergerak. Sama kiamat itu juga seperti itu Pak.
Jangan salah, kiamat itu, waktu kiamat itu berjalan, bergerak. Tiba waktunya nanti akan sampai di pelabuhan. Cuman kalau kapal nyampe di pelabuhan, penumpang senang. Kalau kiamat yang berjalan sampai pada waktunya, manusia binasa. Ya Pak ya, manusia binasa. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, dari pertemuan yang sangat mulia ini, sesungguhnya persoalan yang paling inti bagi kita Pak ya, persoalan yang paling inti bagi kita, mantapkan keyakinan terhadap yaumul akhir. Ya Pak ya, mantapkan keyakinan terhadap yaumul akhir. Kemudian mantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir mesti betul-betul kuat di hati kita. Supaya apa? Supaya kita nanti kembali ke surga. Ya Pak ya, supaya nanti kita kembali ke surga. Demikian, insyaallah bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mutakin